Shalom semuanya yang belajar di dalam komunitas belajar dunia roh Indonesia yang tergabung di dalam Yesus Ministry. Kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami mengucap syukur. Pada saat ini kembali kami belajar, kami diajar, kami mengajar. Karena Engkau sendiri yang bersabda, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan terima kasih. Biarlah kami, Tuhan, dididik, diajar, dan mengajar supaya semuanya menjadi murid-murid Yesus. Singkapkan semua yang tersembunyi, Tuhan. Supaya gerejamu bangkit, gerejamu steril, dan gerejamu berdandan cantik elok. Bersih suci di hadapanmu. Siap menjadi mempelaimu. Kami berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Semua kegelapan setan iblis yang hendak mengganggu pengajaran saat ini. Diikat semuanya, bawa naik ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus yang menentukan. Dan malaikat-malaikat yang dari Tuhan Yesus Kristus, saya persilahkan berjaga, menjaga kami semua yang belajar dan diajar. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Mari kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Pelajaran adalah membongkar kedok-kedok iblis. Pelajaran ini bukan hanya teori, tapi benar-benar harus dipraktekkan. Jika kekristenan itu tahu tujuannya, mau dibawa kemana kekristenanmu. Jadi kamu tahu arahnya. Jangan hanya Kristen-Kristenan. Kalau ditanya semua orang Kristen, kamu cinta Yesus tidak? Semuanya akan menjawab dengan bibirnya, ya aku cinta Yesus. Orang yang mencintai Yesus adalah orang yang melakukan firman-Nya. Jadi bukan sebatas bibir, aku cinta Yesus. Tapi masih berbuat dosa. Itu bukan mencintai Yesus. Ya. Kalau kamu mencintai Yesus, apapun yang tertulis di dalam Alkitab, bahkan sampai titik komanya pun akan kamu kerjakan. Ya, kita belajar, kita singkapkan lagi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Karena banyak sekali gereja Tuhan yang perlu diluruskan. Ya, saya membahas ya saat ini ya bagi kamu orang Kristen yang Yahudinan. Orang Kristen yang Yahudinan itu di dalam Alkitab tertulis adalah jemaah iblis. Sekali lagi orang Kristen yang Yahudinan. Tahu yang namanya Yahudi itu loh, yang suka pakai talit, pakai topi kecil, ya. Yang pakai atribut-atribut seperti orang Yahudi. Itu adalah jemaah iblis. Itu yang mengatakan Alkitab, bukan saya. Ayatnya di mana? Cari sendiri. Ya. Kenapa? Yahudinan itu dikatakan jemaah iblis di dalam Alkitab, kitab Wahyu. Kita ini orang ya, bangsa Asia, bukan orang Yahudi. Jangan Yahudinan, jangan Ibraninan. Kita ini orang Asia. Jangan Yahudinan. Jangan Ibraninan. Kita ini orang Asia. Kalau engkau tahu sejarah, ibaratnya kamu membaca Alkitab seperti kamu membaca buku sejarah.
Siapa sih yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus itu adalah orang Yahudi. Siapa otak pembunuhan? Siapa otak pembunuhan atas Yesus? Adalah pemimpin-pemimpin atau tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, rabi-rabi itu. Kamu harus tahu, siapa yang bunuh Yesus dengan cara keji adalah orang-orang Yahudi. Otaknya dari pemimpin agama, tua-tua Yahudi. Ya, tertulis di Alkitab itu, otak pertama kali untuk mencetuskan Yesus harus dibunuh lewat disalib adalah tua-tua Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama yang pakai topi kecil dan pakai talit itu loh, yang kayak taplak itu loh, yang dikasihkan di bahu kanan kiri. Orang Yahudi yang membunuh Yesus. Kenapa kamu orang Asia? Yahudi-Yahudinan. Yahudi itu tidak percaya Yesus. Yahudi itu percayanya sama Musa. Karena Yahudi itu keturunan, ya, nenek moyangnya itu Ibrani. Ibrani itu, ya, keturunan dari Nuh. Dan tidak semua bangsa Israel itu adalah Yahudi. Dan orang yang membunuh Yesus secara keji itu adalah orang Yahudi. Kenapa kamu Yahudi-Yahudinan? Yahweh-Yahwenan, Elohim-Elohiman. Itu dikatakan di Alkitab. Sesat. Jemaah iblis. Kalau kamu mencintai Yesus, kamu ada di pihak Yesus. Yang membunuh Yesus siapa? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa kalau yang bunuh Yesus yang kamu cintai, tapi kamu malah memakai atribut yang seperti yang bunuh Yesus? Elohim-Elohiman. Yahweh-Yahwenan. Tolonglah pemikiranmu jangan terbalik. Kalau kamu Yahudi-Yahudinan, Ibrani-Ibraninan, memakai talit, memakai atribut Yahudi, kau tahu bahwa rakyat Yahudi, dia mendeklar bahwa waktu Yesus dibunuh dengan cara keji, disalib, itu rakyat Yahudi mendeklarasikan, katanya, deklarasinya, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Kalau kamu Yahudi-Yahudinan, kamu ikut menanggung pembunuhan atas Yesus di kayu salib. Yesus itu dibunuh dengan cara keji. Bagaimana tidak mati? Tangannya, kakinya dipaku. Bagaimana darahnya tidak habis? Belum punggungnya dicambuk, belum kepalanya. Itu pembunuhan yang paling keji. Dan yang bunuh adalah orang-orang Yahudi. Otak pembunuhannya itu adalah tua-tua Yahudi. Siapa itu tua-tua Yahudi? Yaitu pemimpin agama Yahudi. Terus kenapa kamu malah beratribut seperti pembunuhnya Yesus? Orang-orang Kristen, tolonglah sadarlah. Kamu itu cinta Yesus, kamu di pihak Yesus atau tidak? Orang yang mencintai Yesus tidak akan melukai hatinya Yesus. Karena dikatakan orang yang Yahudi-Yahudinan itu adalah jemaah iblis.
Jadi tolong kamu itu pikirannya dipakai, otaknya tolong dipakai. Orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Karena Yahudi itu percaya sama nabinya, yaitu Musa. Dan orang Yahudi itu keturunan dari Ibrani, itu nenek moyangnya keturunan dari Nuh. Pahamlah kamu sebagai orang Kristen. Jangan kamu itu giat bekerja, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Roma pasal 10, kamu giat melakukan pelayanan dengan giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Karena tidak mengenal kebenaran Allah. Kok bisa tidak mengenal kebenaran Allah? Karena tidak membaca Alkitab. Jadi mendirikan kebenaran diri sendiri yang kuat. Sehingga tidak tunduk, tidak takluk kepada kebenaran yang dari Tuhan Yesus. Tolong sadarlah. Yang Elohim-Elohiman, yang Yahweh-Yahwenan, yang pakai talit-talit. Itu dikatakan Alkitab. Jemaah iblis. Tolonglah, sadarlah. Jangan sakiti hatinya Yesus. Kalau kamu sendiri sebagai pemimpin rohani, kalau kamu mempunyai pemikiran yang salah, seperti itu nggak bisa dikasih tahu, tolong jangan ajak jiwa-jiwa disesatkan oleh ajaranmu. Cukup sudah Yesus disalib, jangan engkau salibkan lagi. Tolong pikiranmu yang benar. Dibuka pikiranmu. Baca Alkitab. Sekali lagi. Orang yang bunuh Yesus adalah orang-orang Yahudi. Otak pembunuhan untuk membunuh Yesus adalah tua-tua Yahudi, yaitu pemimpin agama Yahudi. Siapa itu? Rabi-rabi yang pakai topi, yang pakai talit. Dan rakyat Yahudi itu sudah mendeklar, biarkan darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Maksudnya darah Yesus itu. Kematian Yesus itu. Biarlah darahnya, pembunuhan atas Yesus itu ditanggungkan atas kami. Kata rakyat Yahudi. Kalau kamu Yahudinan, demikian kamu tidak sadar kamu ikut menanggung pembunuhan atas Yesus. Sadar kamu, orang Kristen, sadar. Tolong baca Alkitab, supaya kamu kamu tahu. Itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes isinya sama. Kamu baca. Injil itu pribadi Yesus. Kamu harus tahu. Membaca. Pikirannya dibuka. Sehingga tahu kebenarannya. Yesus diapakan, dibunuh siapa, yang bunuh siapa. Tolonglah. Kembalilah ke jalan kebenaran dan kehidupan. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya selamat selain dari nama Tuhan Yesus Kristus. Paham ya? Sadarlah. Sadarlah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, seberapa dari anak-anakmu yang mendengarkan pengajaran ini. Biarlah dibukakan akal pikirannya. Dibukakan pemahamannya. Dibukakan otaknya untuk mendengar, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Supaya jangan salah. Mumpung masih hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami cinta Yesus. Aku mencintai Yesus. Kami semua cinta Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.